Disney yang melakukan pemogokan kerja telah mencuri hak atas karakter Oswald the Lucky Rabbit tadi dan semua animator Disney, Wak. Hai Wak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di video biografi kali ini aku akan menceritakan salah satu pendiri film-film animasi dunia yang sudah menemani masa kecil kita bahkan sampai saat ini, yaitu Walt Disney. Aku yakin kali pasti diantara kalian gak mungkin gak ada yang pernah nonton salah satu karya beliau, entah itu film animasinya atau live actionnya. Aku yakin 100% pasti udah pada nonton semua ya kan. Nah, jadi memang Walt Disney ini adalah tokoh dibalik suksesnya banyak film-film Disney, yang juga pada akhirnya nama perusahaan ini diambil langsung dari nama pendirinya, yaitu Walt Disney. Nah, sekarang kita akan masuk ke kisah atau biografi pendiri Walt Disney, yaitu Bapak Walt Disney. Check it out. Nah, jadi Walt Disney atau yang bernama lengkap Walter Elias Disney ini adalah produser film asal Amerika, sutradara, penulis skenario, aktor suara, animator, pengusaha, penghibur, dan ikon internasional dari Walt Disney. Dia terkenal karena pengaruhnya di dalam dunia hiburan sejak abad ke-20-an. Saudaranya Roy O. Disney adalah asisten pribadi Walt Disney Productions, yang kemudian menjadi salah satu produser film terkenal di dunia. Korporasi Walt Disney sekarang dikenal sebagai The Walt Disney Company dan memiliki pendapatan tahunan sekitar 36 miliar dolar Amerika pada tahun pembukuannya di tahun 2010 lalu. Walt Disney sendiri tercatat sebagai produser film dan pemain sandiwara yang begitu populer, Wah. Walt Disney juga merupakan inovator animasi dan pendiri theme park Disneyland, Wak. Walt Disney dan stafnya sudah menciptakan beberapa karakter fiksi dunia yang sangat terkenal seperti Mickey Mouse, Wak. Yang mana Walt Disney sendirilah yang menjadi pengisi suara dari suara Mickey Mouse pertama kali. Nah, kalau dari latar belakangnya Walt Disney, Wak, ayah Disney ini bernama Elias Disney. Dia adalah seorang pria yang berasal dari Irlandia, Kanada. Sementara ibunya, Flora Cole Disney, merupakan seorang wanita asal Jerman Amerika, Wak. Disney punya 5 bersaudara, 4 laki-laki, 1 perempuan. Walt Disney sendiri lahir pada tanggal 5 September 1901 di bagian Hermosa di Chicago, Illinois. Dia menjalani sebagian besar masa kecilnya di Marceline, Missouri, di mana di saat itulah dia mulai menggambar, melukis, dan menjual hasil gambarnya itu kepada tetangga dan teman-temannya. Pada tahun 1911, keluarga Walt Disney ini akhirnya pindah ke Kansas City, tempat Disney mengembangkan kecintaannya kepada kereta, Wak. Pamannya yang bernama Mike Martin adalah seorang insinyur kereta api yang bekerja di rute antara Fort Madison, Iowa, dan Marceline, di mana nantinya Disney akan melakukan pekerjaan musim panas dengan perusahaan kereta api ini, di mana dia bekerja sebagai penjual makanan ringan dan juga menjual surat kabar kepada para pelancong. Saat remaja, Disney ini bekerja di McKinley High School di Chicago, di mana dia langsung mengambil kelas menggambar dan fotografi dan juga menjadi kartunis yang berkontribusi untuk koran-koran sekolahnya, Wak. Sementara malam harinya, dia mengambil kursus di Art Institute of Chicago. Nah, terus Wak, ketika umur dia 16 tahun, dia ini putus sekolah dan memutuskan untuk bergabung ke Angkatan Darat Amerika Serikat, tetapi ditolak, Wak, gara-gara dia masih di bawah umur. Sebaliknya, dia malah bergabung ke Palang Merah dan dikirim ke Prancis selama setahun untuk dipekerjakan sebagai pengendara ambulans. Terus dia balik lagi ke kampungnya ke Amerika Serikat pada tahun 1919. Nah, itulah tadi sedikit soal masa kecilnya Walt Disney, Wak. Sekarang kita akan masuk ke perjalanan Walt Disney dalam karirnya ya, Wak. Check it out. Terus di tahun 1919 itu, waktu dia udah balik ke Amerika Serikat, Disney pindah ke Kansas City untuk mengejar karirnya, Wak. Saudaranya yang bernama Roy O. Disney memberinya pekerjaan di Paceman Rubin Art Studio, di mana di sana dia bertemu dengan seorang kartunis bernama Abby Earth Iwerks, yang lebih dikenal sebagai Ub Iwerks. Nah, dari sanalah Disney ini mulai bekerja di sebuah perusahaan iklan di Kansas, yang menjadi tempat dia membuat iklan berdasarkan animasi potongan, Wak. Nah, di sekitar waktu itu Disney ini mulai bereksperimen dengan kamera, membuat beberapa ornamen-ornamen animasi dari hasil tangannya sendiri, dan setelah itu dia memutuskan untuk membuat perusahaan animasi sendiri, Wak. Dari perusahaan periklanan tadi, dia merekrut seorang laki-laki bernama Fred Harman sebagai karyawan pertamanya, Wak. Kemudian Disney dan Fred ini
membuat kesepakatan dengan sebuah teater di Kansas City untuk bisa menayangkan kartun buatan mereka, Wak, yang mereka sebut dengan Love of Grimes. Dan setelah mereka menawarkan permintaan itu, akhirnya disetujui, dan animasi atau kartun Love of Grimes ini sangat terkenal, yang membuat akhirnya Disney ini dapat membangun studionya sendiri, Wak. Dimana studio ini akhirnya diberi nama dengan nama dia sendiri, yaitu Walt Disney. Terus kemudian animasi pertamanya Walt Disney ini, yaitu Love of Grimes tadi, akhirnya memperkerjakan banyak karyawan, ya kan? Termasuk iWorks tadi. UB iWorks, ingat kan? Tempat dia pertama kali buat iklan itu. Dan saudara laki-lakinya si Fred Harmon, partner dia pertama kali yang bernama Huge. Gabung nih semua di sana, Wak. Kemudian mereka melakukan serangkaian dongeng berdurasi 7 menit yang menggabungkan aksi langsung dan animasi, Wak, yang mereka sebut dengan Alice in Wonderland. Sayangnya di tahun 1923, studio yang sudah mereka bangun ini terlilit hutang gitu, Wak, yang akhirnya membuat Disney terpaksa menyatakan kebangkrutannya. Dan setelah mengalami kebangkrutan tadi, Walt Disney dan Roy O. Disney pindah ke Hollywood bersama UB iWorks tadi pada tahun yang sama, yaitu di tahun 1923 itu, Wak. Dan di sanalah mereka bertiga kembali move on dan kembali memulai studio kartun Disney Brothers, Wak. Dan tidak lama kemudian perusahaan tersebut pun berganti nama menjadi Walt Disney Studio atas sarannya Roy O'Connor, Wak. Bukan Disney Brothers lagi. Kesepakatan pertama dari Walt Disney Studio ini adalah dengan menjalin kerjasama dengan seorang distributor New York bernama Margaret Winkler untuk bisa mendistribusikan kartun mereka tadi, yaitu Alice in Wonderland. Akhirnya berhasil itu, Wak, didistribusikan. Kemudian setelah itu mereka menemukan kembali karakter baru yang bernama Oswald the Lucky Rabbit, Wak. Kemudian di akhir tahun itu, Walt Disney Studio melepaskan kerjasama mereka dengan distributor pertama mereka tadi dan memutuskan untuk membuat kartun sendiri yang menampilkan karakter Mickey Mouse dan teman-temannya, Wak. Nah, di tahun inilah memang karakter Mickey Mouse mulai dikenal oleh dunia, Wak. Dan bertahun-tahun kemudian, tepatnya di tahun 1939, Walt Disney membuka sebuah kampus baru untuk Walt Disney Animation Studio yang dibuka di Burbank, Wak. Tapi juga sempat tuh ya di tahun 1941 terjadi lagi kemunduran dari perusahaan Walt Disney Studio dikarenakan ada beberapa animator Walt Disney yang melakukan pemogokan kerja, Wak. Dan banyak juga di antara mereka yang memutuskan untuk mengundurkan diri. Dan memang perlu waktu bertahun-tahun untuk memulihkan kembali perusahaan ini. Dan pada saat itu, salah satu kartun yang paling populer di Walt Disney Studio adalah Flowers and Trees, Wak, yang pada saat itu dibuat pada tahun 1932. Kenapa populer, Wak? Karena Flower and Trees ini merupakan kartun pertama mereka yang diproduksi dalam warna, Wak. Jadi udah berwarna tuh, nggak hitam putih lagi. Dan Flowers and Trees ini juga banyak memenangkan Oscar, Wak. Dan pada saat itu juga di tahun 1933, kartun selanjutnya yaitu The Three Little Pigs dengan lagu utamanya yang berjudul Who's Afraid of the Big Bad Wolf menjadi tema negara di tengah-tengah depresi hebat mereka. Nah, walaupun memang animasi Flowers and Trees sudah banyak memenangkan Oscar karena diproduksi berwarna, tapi image dari Walt Disney ini tidak akan pernah lepas dari karakter yang sudah dia buat pertama kali, yaitu Mickey Mouse, kan. Dan memang Mickey Mouse ini adalah film pertama dari Walt Disney yang merupakan film pendek animasi yang juga dilengkapi suara dan musik, Wak. Animasi Mickey Mouse pertama kali dibuka di Colony Theater di New York pada tanggal 18 November tahun 1928. Dan suara Mickey Mouse yang ada di animasi tersebut diisi langsung oleh Walt Disney, Wak. Dan karakter tersebut dikembangkan dan digambar oleh UB iWorks tadi. Kemudian setelah itu Disney bersaudara beserta istri mereka dan UB iWorks memproduksi film animasi bisu sebelumnya yang dibintangi oleh Mickey Mouse, Plan Crazy, dan The Galloping Gaucho. Hal ini dikarenakan kebutuhan mereka pada saat itu. Dan pada saat itu juga, tim dari Disney bersaudara ini menemukan bahwa distributor Disney Studio mereka, yaitu si Margaret Winkler tadi, beserta suaminya yang bernama Charles Mintz, telah mencuri hak atas karakter Oswald the Lucky Rabbit tadi dan semua animator Disney kecuali UB iWorks. Mereka bikin yang baru lagi nih, Wak. Kayak dikhianati lah si Disney bersaudara nih, yang pada saat itu membuat 2 film Mickey Mouse pertama mereka gagal didistribusikan, Wak. Dan kemudian di tahun 1929, Disney bersaudara tetap kompak dan membuat karakter-karakter baru, di mana mereka menciptakan Silly Symphonies yang menampilkan teman-teman barunya si Mickey Mouse, yaitu Minnie Mouse, Donald Bebek, Goofy, dan Pluto, Wak. Dan selain itu juga Disney sudah memproduksi 100 film layar lebar dan animasi berdurasi penuh pertama mereka adalah
Snow White and Seven Dwarfs atau Putri Salju dan 7 Kurcaci yang ditayangkan perdana di Los Angeles pada tanggal 21 Desember 1937. Aku sampai sekarang film itu masih kuingat kali loh. Dan memang akhirnya film itu berhasil mendapatkan kepopuleran dan film itu juga sudah menghasilkan keuntungan sebesar 1,5 juta dolar Amerika, di mana itu merupakan angka yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Terlepas dari tekanan mereka, pada saat itu film Snow White ini akhirnya memperoleh 8 penghargaan Oscar. Dan hal inilah yang membuat Walt Disney menyelesaikan rangkaian film animasi berdurasi penuh lainnya selama 5 tahun ke depan. Seperti Pinocchio, Fantasia, Dumbo, Bambi, Cinderella, Alice in Wonderland, Peter Pan, dan masih banyak lagi. Sampai akhirnya juga pernah tuh di tahun 1964, salah satu film mereka yaitu Mary Poppins menjadi kesuksesan besar terakhir Walt Disney yang dia hasilkan sendiri. Di mana di film Mary Poppins ini, Walt Disney berhasil memadukan aksi langsung dengan animasi. Dan biar kalian tahu juga, Walt Disney ini merupakan orang pertama yang menggunakan televisi sebagai media hiburan pada saat itu. Dimana dari hasil karya Walt Disney ini banyak sekali menghibur para penonton di setiap hari Minggu malam. Dan di saat ini juga lah Walt Disney mulai mempromosikan taman hiburan barunya yaitu Disneyland. Ya benar, akhirnya di tanggal 17 Juli 1955 taman hiburan Disneyland yang dibangunnya senilai 17 juta dolar Amerika ini dibuka di Anaheim, California, di tempat yang dulunya merupakan kebun jeruk. Aktor dan calon presiden Amerika Serikat pada saat itu, yaitu Ronald Reagan, memimpin kegiatan pembukaan Disneyland tersebut. Setelah hari pembukaan yang penuh gejolak itu, karena juga sempat mengalami beberapa kecelakaan gitu. Jadi memang nggak begitu mulus pada saat ingin membuka Disneyland tersebut. Tapi akhirnya pembukaan situs itu berjalan dengan lancar di tanggal 17 Juli tersebut. Disneyland akhirnya terkenal sebagai tempat di mana anak-anak beserta keluarga mereka ini dapat menjelajah, menikmati wahana, dan bertemu dengan karakter-karakter Disney. Dan dalam waktu yang sangat singkat, taman tersebut telah meningkatkan investasinya sampai 10 kali lipat dan juga menghibur wisatawan dari seluruh dunia. Dan memang Disneyland aslinya ini juga sempat mengalami pasang surut setelah kehadirannya selama bertahun-tahun. Dan sampai saat ini pun Disneyland berhasil memperluas jaringannya dari waktu ke waktu dan bercabang secara global seperti di Orlando, Florida, Tokyo, Paris, Hong Kong, dan Shanghai. Dan biar kalian tahu, dalam beberapa waktu setelah Disneyland itu dibuka, Disney kembali memulai rencana baru untuk membuat taman hiburan baru lagi dan mulai mengembangkan komunitas prototipe eksperimen masa depan di Florida. Dan pada saat masa pengembangannya, Walt Disney keburu meninggal di tahun 1966. Dan setelah kematiannya Walt Disney, saudaranya si Roy O. Disney melanjutkan rencana Walt Disney ini untuk menyelesaikan taman hiburan baru mereka itu di Florida, dan akhirnya berhasil dibuka di tahun 1971 dengan nama Walt Disney World. Dan by the way, dari tadi aku juga belum menceritakan siapa sih sebenarnya istri dan anak-anaknya Walt Disney kan. Memang sengaja aku ceritain di akhir nih. Walt Disney punya 1 istri dan 2 anak. Istri satu-satunya Walt Disney ini bernama Lillian Bones, di mana pada saat itu permulaan pertemuan mereka terjadi di tahun 1925 ketika Lily Bones ini bekerja sebagai seorang seniman tinta dan cat yang akhirnya dipekerjakan Disney di studio mereka nih. Nah abis itu cinlok nih pacaran lah mereka. Gak lama-lama bentar aja pacarannya, abis itu mereka langsung menikah. Dan akhirnya Disney dan Lillian Bones ini memiliki 2 orang anak. Yang pertama bernama Diana Disney Miller yang lahir pada tahun 1933 dan juga merupakan satu-satunya anak kandung mereka. Dan anak kedua mereka ini mereka adopsi dan mereka beri nama Sharon Disneyland yang diadopsi mereka tidak lama setelah si Sharon ini lahir, tepatnya di tahun 1936. Dan setelah tumbuh dewasa, anak kandungnya si Diana ini beserta suaminya yang bernama Ronald Miller memiliki 7 orang anak. Christopher, Joanna, Tamara, Walter, Jennifer, Patrick, dan Ronald Miller Jr. 7 nih cucunya Walt Disney. Dan Sharon bersama suami pertama dia yang bernama Robert Brown mengadopsi seorang putri yang diberi nama Victoria Disney. Kemudian mereka bercerai, si Sharon ini menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Bill Land yang merupakan seorang pengembang real estate gitu. Dan Sharon berhasil melahirkan anak kembar yang mereka beri nama Brett dan Michelle, tepatnya di tahun 1970. Jadi ada 9 nih cucunya Walt Disney.
Tapi sebenarnya sisi keluarga dari si Sharon atau anak angkatnya Walt Disney ini terlibat beberapa kontroversi setelah kematiannya di tahun 1993, Wak. Karena pada saat itu setelah meninggalnya Walt Disney, ya ahli warisnya lah yang meneruskan pengembangan dari Walt Disney kan, Wak. Tapi pada saat itu berkembang rumor yang mengatakan bahwa cucunya Walt Disney dianggap oleh si Diana atau anak kandungnya Walt Disney ini tidak dapat mengelola uang-uang perusahaan mereka ini dengan baik, Wak. Yang akhirnya menyebabkan tuduhan dari banyaknya konspirasi, ketidakmampuan mental, sindir-sindiran, sampai masuk ke persidangan selama 2 minggu, tepatnya pada bulan Desember tahun 2013 lalu. Ya namanya juga udah ngelola duit banyak kan, Wak. Pasti akan ada tuh yang namanya miskomunikasi, mispersepsi, yang akhirnya ini menjadi salah satu contoh sesama saudara aja gegara duit bisa masuk persidangan, Wak. Itulah membuktikan kalau duit itu panas, ya. Dan kalian masih ingat kan tadi aku sebutkan kalau ada salah satu film animasinya Walt Disney yang berjudul Mary Poppins yang dihasilkan oleh tangan langsung dari Walt Disney di tahun 1964, merupakan hasil karya Walt Disney yang terakhir kan, Wak. Karena memang sayangnya Walt Disney di tahun 1966 didiagnosa menderita kanker paru-paru, dan tidak lama setelah didiagnosa itu Walt Disney meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1966 di usianya yang ke-65 tahun. Disney akhirnya dikremasi dan abunya dimakamkan di pemakaman Forest Lawn di Los Angeles, California. Tapi sebenarnya setelah meninggalnya Walt Disney ini ada beberapa rumor-rumor yang merebak terkait rumor seputar kematiannya, Wak. Karena pada saat itu sebuah rumor merebak di mana dikatakan bahwa sebenarnya Walt Disney ini mungkin masih hidup dalam arti yang lain, Wak. Karena rumor tersebut mengatakan bahwa sebenarnya tubuhnya Walt Disney ini tidak dikremasi, tapi dibekukan dan terkubur jauh di bawah perjalanan Pirates of Caribbean di Disneyland Anaheim di California, Wak. Tubuh yang sedang dibekukan itu sedang menunggu hari ketika teknologi medis akan cukup maju untuk menghidupkan kembali si pendiri Walt Disney ini, Wak. Makanya nggak dikremasi, disimpannya. Berharap suatu saat ini bisa dihidupkan lagi gitu, Wak. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang menyebarkan rumor tersebut percaya bahwa Walt Disney ini memiliki ketertarikan untuk bisa mengubah masa depan, Wak. Dan selama bertahun-tahun para pendukung rumor ini yang juga kelihatannya kayak nggak mungkin gitu, tapi mereka berhasil mengutip beberapa kerahasiaan seputar kematian dan penguburannya Walt Disney sebagai bukti kebenaran dari rumor tersebut, Wak. Di mana mereka mengklaim bahwa kenapa pada saat berita kematiannya Walt Disney ini seperti terkesan sengaja ditunda untuk memberikan waktu kepada penanganannya untuk menempatkan tubuhnya Walt Disney ini di proses kryonik, Wak. Kryonik itu apa, Wak? Kryonik ini adalah pembekuan suhu rendah dari mayat manusia atau kepala yang terpenggal dengan harapan resusitasi mungkin terjadi di masa depan, Wak. Dan sebenarnya pemakaman atau lokasi penguburannya Walt Disney ini telah dirahasiakan sebagai cara untuk lebih bisa mudah menyembunyikan rahasia ini. Karena kan seperti yang sudah aku kasih tahu tadi kalau minatnya Walt Disney ini untuk membangun proyek-proyek masa depannya seperti Epcot atau komunitas prototipe eksperimental masa depan ini dan inovasi teknis lainnya yang memang sudah dikenal dengan sepanjang karirnya Walt Disney ini menguatkan rumor tadi, Wak. Tapi setelah merebaknya rumor ini, putrinya si Disney yaitu Diana membantah soal pembekuan ayahnya ini, Wak. Dan sebenarnya asal muasal rumor ini mencuat juga nggak pasti, Wak. Dan yang jelas siapakah yang mencuatkan rumor ini juga nggak tahu, Wak. Dan selain itu memang menurut sebuah kisah, Walt Disney ini dikenal sebagai orang yang tertutup tentang hidupnya, Wak. Membuat suasana kremasi dan penguburannya yang tenang menjadi jauh dari kecurigaan, Wak. Tapi terlepas dari kurangnya bukti yang kredibel soal rumor tentang Walt Disney yang dibekukan, entah iya entah enggak, tapi yang jelas kryonik itu atau pembekuan ini memang ada, Wak. Dimana industri kryonik ini juga signifikan sudah mulai berkembang di Amerika Serikat, Wak. Dan menurut laporan juga ada sekitar ratusan orang yang ditahan di fasilitas kryostatis di seluruh negeri ini, dan ribuan lainnya telah mengatur sendiri pengawetan diri mereka masing-masing gitu, Wak. Tapi gimana menurut kalian? Mungkin nggak sebenarnya Walt Disney ini tidak dikremasi tapi dibekukan sementara? Komen di bawah. Dan sebelum aku mengakhiri video ini, aku ingin menyebutkan ada beberapa fakta-fakta yang mungkin tidak banyak kalian ketahui soal Walt Disney, Wak. Yang pertama, Mickey Mouse itu sebenarnya hampir bernama Mortimer Mouse, dimana pada saat itu dalam perjalanan kereta api, setelah pertemuan bisnis yang kurang membuahkan hasil, pada tahun 1928 itu, Walt Disney yang pada saat itu berusia 27 tahun membuat sketsa seorang tikus, Wak. Dimana tikus ini yang akhirnya menjadi maskot dari Walt Disney kan.
Dan juga by the way Wak ya, maskot ini bernilai puluhan miliar dolar. Dan pada saat itu Walt Disney menyebutkan sketsa itu dengan nama Mortimer Mouse Wak. Kemudian ditunjukkannya lah kan kepada istrinya si Lilian tuh atau Lily. Setelah mendengar nama Mortimer Mouse, Lily menganggap kayaknya karakter itu kayak nama-nama orang sombong lah gitu Wak. Yang katanya. Dan Lily pun menyarankan untuk memberikan nama yang sedikit manis kepada tikus tersebut seperti Mickey. Dan untungnya Walt Disney setuju dan akhirnya bintang atau maskot Walt Disney ini pun lahir Wak, yaitu Mickey Mouse. Yang kedua Wak, butuh waktu hampir 60 tahun di mana karyawan di 2 Disneyland di Amerika akhirnya diperbolehkan kerja dengan janggut dengan syarat mereka ini harus tampil rapi dan profesional. Kenapa Wak? Karena memang di Disneyland pada tahun 50-an dan 60-an lalu Wak, gak cuma karyawan, bahkan tamu yang datang ke Disneyland yang memiliki rambut di wajah yang berlebihan lah gitu Wak, kepanjangan gitu, ditolak masuk Wak, dikarenakan mereka ini dianggap gagal memenuhi standar berpenampilan di Disneyland Wak. Bahkan Jim McGuinn, calon pentolan The Brides, pernah ditolak masuk juga Wak. Namun akhirnya perusahaan mengalah pada kebijakan ini dan mengizinkan semua pelanggannya masuk untuk menikmati tempat paling bahagia di bumi ini. Ini sebenarnya juga ada tanda tanya Wak, kenapa kok melarang orang dengan rambut yang panjang di wajah kayak jenggot kayak kumis gitu, sementara karakter-karakter yang ada di animasi KW itu hampir semuanya berkumis berjenggot gitu Wak. Nah hal ini juga menjadi pertanyaan nih sampai sekarang. Terus yang ketiga, kata-kata terakhir Walt Disney sebelum meninggal yang pernah ditulisnya yaitu Kurt Russell, dimana pada tahun 1966 lalu saat si Disney ini mendekati akhir hidupnya, dia menuliskan nama Kurt Russell di selembar kertas dan meninggal tidak lama setelah itu. Dan pada saat itu Russell ini adalah aktor cilik untuk Walt Disney Studio dan baru saja menandatangani kontrak yang lumayan panjang Wak. Tapi sampai hari ini pun tidak ada yang tahu apa maksud Disney menulis Kurt Russell tersebut, termasuk si Russell itu sendiri. Dan fakta keempat, Walt Disney masih memiliki rumah di Disneyland Wak. Nih biar kalian tahu, selama pembangunan Walt Disney pada tahun 1950-an, Disney pindah ke sebuah apartemen 1 kamar di atas stasiun pemadam kebakaran taman hiburan di sebuah jalan utama untuk bekerja dan bisa menyaksikan mimpinya dengan nyata Wak. Dan biar kalian tahu, apartemen itu masih ada dan sebagian besar tidak tersentuh. Selama tinggal di sana, Walt Disney ini selalu menyalakan lampu di jendela untuk memberitahu kepada stafnya tentang kehadirannya nih. Dan lampu itu pada saat ini dibiarkan menyala secara permanen sebagai upaya untuk menghormati beliau. Yang kelima, kadang kalian pasti pernah mengalami déjà vu ketika menikmati animasi Walt Disney Wak. Karena nih ya, kalau misalnya pertama kali kalian nonton Robin Hood, pasti mungkin kalian bertanya-tanya, kok kayaknya aku udah pernah lihat cuplikan ini ya? Karena memang benar Wak, pada saat itu teknik animasi yang disebut rotoscoping, di mana teknik ini melibatkan penggambaran cuplikan film dari aktornya langsung, yang memungkinkan animator menangkap gerakan manusia yang realistis. Ini juga memungkinkan animator ini mendaur ulang gerakan animasi untuk digunakan kembali pada karakter-karakter di film-film yang berbeda Wak. Jadi kayak nyomot-nyomot cuplikan gitu loh. Itulah kenapa kalau kalian nonton Robin Hood-nya Disney, ingatlah kalau memang sebagian besar berkat penggunaan rotoscoping tadi, beberapa cuplikan di Robin Hood itu dikumpulkan dari cuplikan Putri Salju, The Jungle Book, dan The Aristocats. Dan yang kelima, Mickey Mouse dan Minnie Mouse ini sebenarnya menikah Wak. Kalau sekarang kita dengar nama Wayne Allwine dan Racy Taylor, memang bukanlah nama-nama terkenal Wak, bahkan di antara penggemar Disney ini. Tapi suara yang mereka hasilkan ini melekat di benak kebanyakan orang, karena memang mereka berdua adalah pengisi suara dari Mickey Mouse dan Minnie Mouse. Dimana di tahun 1991, Wayne Allwine menjadi pengisi suara Mickey Mouse selama 32 tahun, dan si Wayne ini menikahi Racy Taylor yang menjadi pengisi suaranya Minnie Mouse Wak. Dan akhirnya pasangan tersebut pun menikah dan hidup bahagia sampai Allwine meninggal pada tahun 2009 lalu. Dan fakta yang terakhir, meskipun memang Walt Disney ini merupakan orang yang inovatif dan sukses, dia juga menjadi subjek yang banyak kontroversi, dimana sebagian besar melibatkan rumor bahwa dia ini sebenarnya rasis dan antisemit. Rumor ini masih ada dan memang sulit untuk dihilangkan. Karena pada saat itu di tahun 1930-an, Disney ini menghadiri pertemuan organisasi pro-Nazi dan dia ini juga sempat menjadi pembawa acara propagandis dan pembuat film Nazi terkenal
dan mengajak Leni Riefenstahl sebagai simpatisan Nazi untuk tur di Disneyland. Dan lebih buruk lagi, Disney ini sempat dituduh mengabadikan stereotip hitam di dalam film-filmnya. Stereotip itu adalah penilaian terhadap seseorang yang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Tapi untuk semua pengkritikannya, Disney ini juga memiliki sejumlah pendukung yang mengatakan bahwa dia ini jauh dari kata antisemit ataupun rasis. Tapi sayangnya perdebatan tentang Disneyland yang merupakan orang yang antisemit dan rasis ini masih berlanjut hingga hari ini. Dan pasti juga ada pertanyaan di antara kalian, kenapa sih di beberapa kartun-kartunnya Disney ini, khususnya karakter-karakter princess, tidak pernah menampilkan sosok ibu kan? Ada dua alasan nih, Alasan pertama, tentang kepraktisan pembuatan film. Karena memang durasi film Disney ini kurang lebih 90 menit. Jadi kalau misalnya dimasukin karakter ibu yang bercerita tentang pertumbuhan anak-anaknya, bisa makan waktu gitu, Jadi akhirnya dihilangkan nih. Dan alasan kedua nih, katanya ini menyangkut masa lalunya si Walt Disney, di mana pada tahun 1940, Walt Disney ini berhasil membeli sebuah rumah dan mengajak orang tuanya untuk tinggal di sana. Sewaktu mereka pindah ke sana, tungku rumah mereka itu rusak, dan Disney meminta seorang pekerja studio untuk mencoba memperbaikinya. Tapi sayangnya pekerja studio yang dia suruh memperbaiki itu nggak tahu caranya, Akhirnya membuat tungku tersebut meledak gitu. Dan esok paginya, pengurus rumah tangga rumah tersebut mendapati ayah dan ibunya Walt Disney sudah tergeletak di lantai, di mana nyawa ayahnya masih berhasil diselamatkan, namun tragisnya ibu Walt Disney meninggal di tempat. Dan sejak saat itu katanya Walt Disney ini dihantui perasaan bersalah dan menganggap bahwa dirinya lah yang menyebabkan kematian dari ibunya ini. Dan hal ini membuat dugaan bahwa sepertinya Walt Disney ini tidak ingin menyertakan peran ibu di dalam karyanya karena dia sendiri pun merupakan seorang piatu atau anak tanpa ibu. Oke, jadi itu tadi ceritanya. Gimana menurut kalian? Ada atau tidak dari kalian yang tahu informasi tambahan seputar perjalanan dari Walt Disney ini? Boleh banget komen di bawah. Dan jangan lupa juga ceritain pengalaman-pengalaman kalian yang juga sudah mungkin singgah ke Disneyland, Pasti seru kali, aku belum sampai loh ke sana. Nanti insya Allah panjang umur, terus juga kondisi sudah membaik, rezeki banyak, sehat, aku bisa singgah ke sana dan mungkin juga bakal nge-vlog di sana. Amin, doakan aja semua baik-baik aja ya, Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye!